Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya pemirsa. Kita lanjutkan kabar petang pilihan pemirsa, saya ingin ke Mas Boyamin sekali lagi. Mas Boyamin, sebelumnya atau baru-baru ini ya, Mas Boyamin sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Jaksa Pinangki ini setidaknya menerima tunjangan pokok. Tapi kan sudah diklarifikasi oleh Kapus Penkum Kejagung Pak Leonard Ebenezer yang mengatakan Jaksa Pinangki ini sudah tidak lagi menerima gaji sejak September 2020. Gimana tanggapannya, Mas? Iya, tidak menerima gaji itu iya, tapi bahwa masih berhak menerima hak keuangan berupa dinonaktifkan maksimal 50%. Sudah diralat hari ini juga bersamaan tadi pengumuman pemecatan bahwa dia masih menerima 50% gitu. Jadi yang saya maksudkan kan itu memang kemarin di sebuah acara TV juga itu kan persoalan itu bahwa dia masih nonaktif, belum diberhentikan dengan tetap dengan tidak hormat dan masih berhak menerima gaji maksimal separuh. Istilahnya kan hanya perbedaan, saya itu pernah jadi DPRD Solo, jadi gaji dan tunjangan kehormatan dan segala macam ada bedanya. Tapi umumnya masyarakat kan apapun uang yang diterima PNS ya gaji gitu loh. Maksudnya kan hanya ini justru itu yang saya mau klarifikasi juga bahwa akhirnya juga diakui kok oleh Pak Kapus Pen hari ini bahwa memang haknya masih ada gitu. Jadi dan soal kemudian itu tidak diterimakan itu urusan lain, tapi bahwa menerima hak itu bisa aja Pinangki suatu saat menuntut itu kan meskipun tidak diberikan. Tapi tadi juga Pak Kapus Pen waktu pengumuman pemecatan dengan tidak hormat dikatakan bahwa memang berhak berdasarkan peraturan Menteri BKN nomor berapa yang tadi Pak Barita sebut itu berhak atas hak keuangan selama nonaktif maksimal 50% aja kok, dan diakui juga diterimakan gitu. Jadi ini hanya permainan kata-kata saja. Permainan kata-kata akhirnya sudah diakui oleh Kejaksaan Agung sendiri ya. Pak Barita, selain tadi sudah disebutkan Mas Boyamin, apakah masih ada fasilitas-fasilitas negara lain yang bisa didapatkan oleh Jaksa Pinangki Sena Malasari meskipun sudah dipecat secara tidak hormat oleh Kejaksaan Agung? Ya, kalau sudah diberhentikan tidak dengan hormat, itu artinya semua yang berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan status sebagai ASN atau PNS itu sudah stop. Sudah stop ya? Begitu diberhentikan dengan hormat. Namun tadi saya sampaikan bahwa ketika diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan pemerintah mengatur ada hak-hak juga yang diperoleh. Tetapi begitu putus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka itu semua dihentikan. Jadi tidak ada lagi penerimaan gaji, tidak ada lagi status yang lain, semua stop sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Begitu Mbak Gita. Oke, sudah tidak ada lagi fasilitas-fasilitas yang diterima, tapi sempat ada juga pernyataan yang menyebutkan bahwa tidak hanya soal gaji, tapi Pinangki sebelumnya juga disebut mendapat perlakuan istimewa. Ini selama mendekam di rumah tahanan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Boyamin, apakah ada fakta-fakta baru sebenarnya selama ini. Tapi usai jeda, sesaat lagi, pemirsa kami segera kembali. Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Mas Boyamin. Sekarang Mas Boyamin, ada informasi yang menyebut bahwa Jaksa Pinangki ini sempat mendapatkan perlakuan istimewa pada saat mendekam di rumah tahanan atau rutan. Benarkah seperti itu? Seperti apa informasinya? Ya, sebenarnya tidak terlalu istimewa banget kalau itu ya. Nggak istimewa kalau banget ya? Kalau tahanan sama dengan yang lain. Ya, tapi karena ini perempuan kan nggak mungkin dicampur dengan laki-laki kan nanti malah skandal kan gitu kan. Artinya ya dia menempati kamar sendirian kan itu karena satu-satunya perempuan di situ gitu. Dan kalau karena perempuan ya berarti kamarnya pernak-pernik begitu ya versi perempuan lah menurut saya. Tapi bahwa ada yang mengatakan kamarnya itu nice gitu loh. Jadi itu yang pada posisi tertentu ini kemudian nice ini seperti apa saya tidak bisa gambarkan. Toh ini udahlah kita tutup karena toh sudah dieksekusi, sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Mari kita menatap Kejaksaan Agung ke depan yang lebih hebat, prestasinya makin mengkilap karena masih banyak program-program ke depan bagaimana memastikan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu nanti apakah penyidikan diteruskan atau tidak, tapi memberikan kepastian tentang investasi. Juga dengan Pelindo JICT bagaimana sewa itu akan diselesaikan oleh Kejaksaan Agung yang tadinya berlarut-larut. Juga berkaitan tambang-tambang kita di Kalimantan, di Sulawesi yang hak negara masih banyak yang tidak dikasihkan sehingga bisa diproses korupsi atau dipaksa untuk bayar. Masih banyak yang prestasi mengkilap dan mungkin kasus pajak bisa jadikan kasus korupsi selain seperti kasus penyelundupan. Jadi ini menurut saya hikmahnya kita ambillah di situ bahwa
Kejaksaan Agung mari menatap. Tapi saya juga menagih kepada Pak Barita. Dulu saya menyampaikan ada pejabat tinggi yang berkomunikasi dengan Joko Chandra, nggak tahu sampai di mana. Juga saya mengingatkan bahwa ada satu persoalan yang sebenarnya saya sudah sampaikan juga kepada Pak Barita, seorang jaksa yang saya sampaikan bahwa sesuatu yang bermasalah begitu. Tapi yang bersangkutan nampaknya masih punya jabatan yang lumayan begitu. Tapi nanti kalau sampai diberi jabatan yang tinggi, nanti saya gugat ke PT UN bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak layak. Nah, saya berharap ini tidak perlu saya gugat ke PT UN, Pak Barita nantilah yang tugasnya ini mengkoordinasikan, mensupervisi, ya tanda kutip, ya mengawasi begitu Pak Barita. Sebenarnya itulah yang saya harapkan, ini bentuk kecintaan kita semua kepada Kejaksaan Agung dengan cara kita masing-masing begitu. Oke, masukan dari Mas Boyamin. Pak Barita, bagaimana kemudian dari Komisi Kejaksaan ini bisa mengawal Kejaksaan Agung supaya tidak lagi ada kejadian keganjilan yang seperti ini? Karena tentunya tidak bisa dipungkiri, ini sudah menjadi krisis kepercayaan bagi masyarakat. Bagaimana Komisi Kejaksaan bisa mengawal? Ya, terima kasih Mbak Agita. Saya juga terima kasih apresiasi kepada Mas Bonyamin. Mas Bonyamin ini memang mitra strategis, memberi masukan-masukan, dan karena kecintanya kepada kejaksaan sehingga memudahkan komisi juga untuk melakukan fungsi-fungsi yang efektif sesuai harapan masyarakat. Kembali ke pertanyaan Mbak Agita tadi, memang sekarang ini kalau kita lihat tadi Mas Bonyamin sudah sangat cerdas itu memaparkan capaian-capaian keberhasilan kejaksaan. Public trust ya semakin naik karena khususnya pemberantasan korupsi, 2 kasus besar ya yang tidak pernah tuntas bisa diselesaikan, dengan putusan pengadilan sudah diselesaikan. Pengembalian kerugian negara, capaian-capaian baik. Saya kira ini juga kita harapkan dapat mendorong public trust yang semakin tinggi, dan itu sudah kelihatan. Komisi Kejaksaan juga beberapa kali menyampaikan rekomendasi dan itu ditindaklanjuti. Misalnya kasus penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Lalu penyelesaian kasus mega korupsi Asabri sampai kepada Jiwasraya. Walaupun kita melihat ada serangan balik terhadap kejaksaan, tapi kami sangat mengharapkan sesuai dengan harapan publik, ini tidak bisa kendor. Sebab tidak ada kompromi dengan kejahatan korupsi. Nah, kejaksaan kita harapkan itu akan bisa lebih hebat lagi dengan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Untuk itulah maka yang ketiga, kita mensinergikan ya tugas-tugas pengawasan. Ya, kami koordinasi efektif dengan Jamwas sekarang. Beliau sangat responsif. Tentunya itu juga berdasarkan arahan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Jaksa Agung telah membentuk Satgas 53 yang tujuannya adalah mendeteksi sedini mungkin bagaimana kalau ada pelanggaran atau perbuatan tercela, abuse of power. Jadi responsivitas itulah yang kita harapkan dapat semakin meningkatkan public trust yang tinggi terhadap kejaksaan, sehingga fungsi-fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dirasakan oleh publik sebagaimana diharapkan Mas Bonyamin tadi akan bersinergi positif terhadap kenaikan public trust itu. Nah, kasus Pinangki ini tadi sudah disampaikan, memang banyak hal yang harus yang tidak seketika disampaikan ke publik itu semata-mata karena prosedur formalitasnya. Ini menarik perhatian masyarakat karena kan Pinangki, tetapi ini berlaku bagi semua. Soal misalnya proses pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak dengan hormat itu tidak berlaku untuk Pinangki saja. Itu kami pastikan berlaku bagi semua para jaksa. Dan kami Komisi Kejaksaan punya tugas untuk memastikan, istilah Mas Bonyamin itu memelototin. Dan syukurlah kami sangat memudah komunikasi agar apa yang diharapkan oleh masyarakat dan publik ini dapat terwujud, kejaksaan yang semakin dipercaya. Agar penegakan hukum, khususnya kasus pemberantasan korupsi, kejahatan keuangan negara dapat dituntaskan. Sehingga hak masyarakat untuk pembangunan itu tidak terganggu oleh para penjahat-penjahat ekonomi. Seperti itu Mbak Agita. Baik, kita harapkan kritik dan rekomendasi yang diberikan untuk Kejaksaan Agung ini bisa ditindaklanjuti karena tentunya untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak dan juga Mas Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat-sehat selalu dan selamat petang.